Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi kita dalam Remas Stella Maris Jepara, renungan malam singkat Gereja Stella Maris Paroki di Jepara. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya? Hari ini tanggal 1 Januari, hari yang baru. Sungguh-sungguh menyemangati kita menjadi penyemangat di hari yang sungguh menyenangkan ini, memasuki hari pertama di tahun 2026 dengan penuh sukacita. Sadar dengan setiap rahmat Tuhan, maka dengan penuh syukur kita juga harus mengucapkan, kita harus mengekspresikan bahwa setiap pergantian tahun merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Seperti halnya hari ini adalah juga hari yang sangat istimewa, di mana hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bunda kita semua. Bunda, banyak sekali predikat yang diberikan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Namun pada hari ini kita secara teristimewa akan memperingati Bunda Maria, Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Untuk itu mari kita dengarkan dulu bacaan yang akan saya bawakan. Semoga nanti kita bisa merenungkan masing-masing tentang lebih mendalam dengan lebih khusyuk juga. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah kita menyuruh roh anaknya yang ke dalam hati kita yang berseru, Abba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, surat gembala dari Rasul Paulus ini ingin menunjukkan kepada kita betapa istimewanya kita sebagai anak-anak pilihan Allah. Bunda Maria yang dipilih secara khusus juga oleh Tuhan untuk hadir ke dunia menebus kita. Begitu cintanya Tuhan kepada kita, sehingga setiap kali peristiwa yang menyedihkan, maka Tuhan hadir. Karena Allah begitu dekat dengan kita. Allah adalah Bapa kita, dan karenanya kita adalah secara otomatis anak-anaknya. Tentu saja setelah memang dipilih oleh Tuhan sendiri. Mengapa hari ini menjadi hari yang begitu istimewa? Selain karena memang tahun baru, tanggal 1 Januari, hari baru, semangat baru, tetapi yang lebih istimewa lagi juga adalah karena Santa Perawan Maria, kita memperingati hari ini sebagai Bunda Allah. Santa Perawan Maria dipilih Allah menjadi tempat untuk bersemayam selama berpuasa atau selama bertapa di dalam kehidupan, karena Tuhan ingin menyelami, karena Tuhan Yesus ingin menjadi 100% manusia, ingin menjadi 100% dekat dengan kita. Tuhan sendiri akhirnya rela untuk berpuasa, untuk bertelut, untuk mengikuti progres, untuk mengikuti proses, maksud saya, menjadi manusia seutuhnya, mulai dari dikandung sampai dengan lahir dan nanti wafat di kayu salib. Kalau tidak karena cintanya Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan melakukan hal ini kepada umat manusia. Dan mengapa memilih Maria sebagai tempat untuk bersemayam selama 9 bulan penuh? Mari kita merenungkan, apakah kita pantas untuk menjadi tempat bagi hati Tuhan, di mana setiap minggu kita sudah bisa menerima tubuh dan darah Kristus atau tubuh Kristus berupa roti dengan Ekaristi.
hal ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hidup, karena kita begitu istimewa di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keistimewaan ini tidak akan menjadi apa-apa ketika kita sendiri tidak bisa menyambutnya, tidak bisa memaknainya dengan baik. Keistimewaan ini akan hanya menjadi sebuah cerita, tetapi akan menjadi sungguh istimewa ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Menjadi anak Tuhan berarti menjadi penerus tahtanya, berarti menjadi citranya di dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, kini, dan sepanjang segala masa. Amin.